Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbal hayyi wal haram wa rabbal baitil haram wa rabbal umri wal maqam balligh li ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minas salam. Allahumma rasulna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa tijaratan lan tabur. Amma ba'du. Sanipun para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, utaminipun panjenenganipun Habib Ahmad Barakbah, panjenenganipun Habib Usman Barakbah, Habib Faisal Anwar Barakbah, Habib Muhammad bin Ali Al-Attas. Mugi para yai, para alim ulama, panjenenganipun Simbah Haji Mas Odi Yusuf, panjenenganipun Bapak Sepuh Yusuf, mugi panjenenganipun Akhirul Mukarram Bapak Haji Muhammad Ayub, panjenenganipun Bapak Haji Zawawi, Bapak Haji Muhairuddin, Bapak Haji Khairul Anam, para sangat ini program yang rawuh alhamdulillah ini mugi-mugi saged ana wontenipun pengawasan dalu menika sepindah kula panjenengan sedaya pikantuk barokah kali-kali mugi donganipun kula tinggal muga-muga niki adi kula nggih haji saged ana pinaringan lancar berkah kamil selamat pikantuk haji ingkang mabrur. Haji lanang itu dia mabrur, bukan mabrur ini ngapunten. Karena kita masih mabrur dan mabrur. Mabrur ini kalau sobrur ya tadi ya. Karena yang namanya mabrur itu sifat itu ya. Jadi tidak ada mabrur, adanya yang mabrur. Ara lanang, ara itu yo mabrur. Lanjut. Nek metode mabrur tidak ada nih. Nah, orang-orang kalau melihatkan niki deleaken tindakipun haji. Haji merupakan setunggalipun ibadah ingkang ngendikanipun para alim ulama ada perbedaan pendapat dari kapan haji ini disyariatkan. Karena zamanipun Rasulullah niku dereng diangkat dados nabi itu pun wonten haji. Ada yang mengatakan dari zamannya Nabiullah Ibrahim. Tapi mufassirin kata-kata ibun melihat dari bahasa inna awwala baiti wudi alinnasi lalladzi bi Bakkah mubarakah itu menunjukkan bahwa pertama kali bait yang dibangun untuk manusia itu yang ada di Baitul Haram yaitu Ka'bah, menunjukkan Ka'bah itu sampun wonten. Bahkan setunggalipun mufassir mengatakan bahwa haji itu yang berupa al-qasdu li ziyarati Makkahil Mukarramah atau li ziyaratil Ka'bah itu sudah berlaku saderenge Nabi Adam niku didoakan tentunya. Allah Subhanahu wa taala mengutus 2000 malaikat pada setiap tahunnya untuk meramaikan Ka'bah pada saat itu. Sehingga Ka'bah itu didirikan oleh para malaikat pada zaman itu. Kemudian, masya Allah, saksamunipun Nabiullah Adam diturunkan ke dunia. Keleres niki Nabi Adam kali Ibu Hawa niku dalam posisi yang berbeda. Adam diturunkan di tanah India. Kalau orang Arab mengatakan Ceylon. Ceylon untuk sekarang namanya Sri Lanka. Niku Nabi Adam mandate teng mriko. Dulu diturunkan wonten donya mandate Sri Lanka.
Sri Lanka itu negeri ini Ngalengka Diraja ini Sri Lanka itu. Ya. Kemudian Hawa itu diturunkan di satu tempat namanya Jeddah. Jeddah itu jadi maknanya Jeddah itu simbah putri. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Adam dengan Hawa itu golek-golekan. Ternyata yang lebih banyak mencari itu Nabi Adam, kelangan temenan. Sebab Hawa itu ketumpul nangis tok, kudu nang dunya niku. Sehingga yo umpama golek oh ya ora pati ado. Bertemulah kedua sosok niki di satu tempat namanya Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah mereka bertemu. Nek ini ngalinya teniki sakjane sing golek niku wong lanang golek wong wedok, ora wong wedok golek wong lanang. Jadi kaya aku Purwokerto itu projo patut manut Nabi Adam. Ngoten kira. Sebab Nabi Adam dari Sri Lanka golek tekan gone Jabal Rahmah Mekah. Niku sak sapunipun kepanggil ini padha panggihe. Sebab napa? Mereka berdua dulu diciptakan sebagai sosok surgawi. Jadi wujudnya nopone niku ya priyayi swarga. Sasamunipun diandhapaken dunya dadi piyantun dunya. Senajan to nabi tapi niki piyantun dunya. Pada mulanya ingkar. Adam melihat Hawa takut. Hawa melihat Adam takut, tapi dipikir kok yo ono makhluk. Jarene nang dunya iki makhluke yo aku bojoku karo iblis mau sok kayak iblis kan ngoten to. Akhirnya dipikir itu Hawa itu. Jadi kadang-kadang begitu sudah dipandang-pandang akhirnya dinyatakan oh wani nyepaki didekati kemudian ditanya ternyata betul. Senajan wujude niku wis ora pate kaya jaman ing surga sudah berubah menjadi sosok dunia, tapi krono memori kenangan sinan surga niku masih kental. Pokoknya cintane niku mboten luntur. Ngoten nggih. Iku sing apik wong niku ngoten, senajan ketemu suwe dadi kalau kerja bali kok wis welek bojone, ya tetep kudu seneng. Sebabnya Panji niku merupakan bojone. Akhiripun bertemulah dua sosok ini. Pertama kali diperintahkan kedua sosok ini supaya melaksanakan tawaf di Baitul Atiq atau Baitullah. Maka syariat haji ini bermula untuk basyariah niku dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian pada saat itu ulama berbeda pendapat. Apakah sosok wujud Ka'bah itu sudah ada apa belum? Ada yang mengatakan sudah ada dan kemudian hancur pada saat Sail, yaitu banjir pada zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam. Untuk riwayat itu Nabiullah Nuh pada saat itu kebetulan terjadinya itu wonten pada zaman itu mendaratnya kan di Sepuluh Suro. Mendaratnya kapalnya Nabi Nuh pada tanggal 10 bulan Asyura. Pada saat tanggal bulan haji yaitu tanggal 9, 10, 11 sampai tasrik itu riwayat bahwa kapalnya Nabi Nuh itu sempat melakukan tawaf 7 kali di tempat di mana Ka'bah itu berada. Berarti riwayat ini menguatkan bahwa nabi-nabi setelahnya juga memegang estafet. Bisa dikatakan tidak ada nabi kecuali semuanya itu melakukan ritual yang namanya haji. Sampai pada suatu waktu Rasulullah SAW berjalan bersama Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Abu Bakar, ini daerah mana? Beliau menjawab, ini Wadil Uspan. Akhirnya Rasulullah mengatakan Nabi Soleh dan Nabi Hud pernah melewati jalan ini menggunakan onta muda. Mereka berdua menuju kepada Baitullah untuk melaksanakan tawaf. Ini riwayat hadis menunjukkan bahwa Nabi Nuh dan Nabi Soleh juga melakukan ibadah haji. Sehingga
kesimpulan dari para alim ulama bahwa menyatakan tidak ada seorang nabi kecuali disyariatkan atas mereka itu melakukan haji. Cuma syariatnya berbeda-beda. Ketemu dalam satu titik, yaitu haji secara makna syar'i. Sebab makna lughawi al-hajju wal qasdu. Yang namanya haji itu nejo. Wa inda syar'i itu mengatakan istilah syariat al-hajju wal qasdu baitillahil haram, yaitu menuju kepada Baitullah al-Haram. Pada satu titik inilah dari syariat pertama sampai syariat junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu bentuk haji sama, yaitu adanya tawaf pada Baitullah. Pada syariatnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tawaf itu merupakan rentetan atau urutan ibadah haji yang merupakan rukun dalam haji. Yang namanya rukun itu kalau ketinggalannya sudah tidak bisa disempurnakan hajinya, karena rukun tidak bisa ditempel dengan apapun. Contohnya yang itu pertama kali melaksanakan haji, dia sudah ihram. Kalau orang sudah ihram wajib menyempurnakan. Kenapa? Karena ada dawuh mengatakan wa atibul hajja wal umrata lillah. Jadi salah satu ibadah menurut Imam Syafi'i yang hukumnya wajib disempurnakan itu cuma haji dan umroh. Nek sholat itu betul, puasa juga ndak. Artosipun ngeten, jenengan nek pun sholat zuhur tampung nggih. Kemudian jenengan sholat malih, zuhur malih ngancani koncone, baru tengah main gak sidon niku ora wajib terusno. Syafi'i nggih, puasa nggih sama, puasa sunnah ndak wajib. Artinya umpama kok tengah perjalanan jumel kepengin madang yo madang, mau wajib kotor ndak. Tapi menurut Imam Malik wajib. Sebab dalilnya ikut sepada haji. Beda nih haji. Orang yang sudah pernah haji, itu maknanya itu haji wajib sudah gugur. Kalau dia melaksanakan haji lagi, hukumnya haji sunnah. Tapi kalau sampai putus di tengah jalan, hukumnya wajib menyempurnakan. Tidak bisa. Jadi ibadah haji adalah haji dan umrah merupakan ibadah yang ala kulli hal itu wajib disempurnakan. Sinawal kadinalin haji dan umrah itu merupakan ibadah aplikasi terlengkap dalam diri manusia. Bukan tidak deno penyempurna. Kita mengenal ada ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu afdhalul ibadah, paling utamanya ibadah. Contohnya nopo iman. Iman itu betul tinggal Pak, tengati. Wong sing kuat imane kali sing mboten juga tidak kelihatan. Betoke pirang-pirang ibadah belum tentu lebih kuat daripada sing ibadah kita sekenane. Sebab iman itu bangsa hati. Khauf itu rasa takut. Ngoten nggih. Acting bisa saja. Wong sing ora apa-apa nangis iso, wong sing sesungguhnya harus nangis pun nangis batin itu ya iso. Ada ikhlas. Niki sedaya perkara-perkara disebut ibadah qalbiyah. Yang kedua ada ibadah badaniah. Kaya dene salat gitu. Wonten malih nggih kerigan, ro'an niku sedaya ibadah badaniah. Ngoten nggih. Terus gauli bojone niku ibadah badaniah nggih. Nah, itu ibadah badaniah. Ada lagi ibadah qauliyah. Seperti selawatan jadi baca Quran dan sebagainya, yaitu ibadah yang dilakukan oleh kalam kita, pembicaraan kita. Haji itu mengumpulkan ketiga-tiganya, karena di dalamnya bahkan ada ibadah yang sifatnya hissiyah dan ma'nawiyah, dan ada juga ibadah yang sifatnya maliyah. Nanti ada orang iso duit gak iso haji karena ini mal hubungannya kali bondo. Wis duwe bondo ra duwe niat ra iso makan. Wis ono niate, wis ono bondone ra duwe porsi ra sido makan. Gitu kan. Wis tekan bondone porsi umure punjul sak 5 ora sido makan. Iki masyaallah. Wis buka-buka kabeh-kabeh iki diparingi saged haji. Amin. Saged umroh. Amin. Ini luar biasa. Karena masyaallah
pada saat Nabiullah Ibrahim diperintahkan kembali. Niki lho niki. Nabi Ibrahim niku piyambake niku hidup di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis saat itu wilayah Syria atau Syam. Piyambake yang hidupnya jauh di sana didhawuhi nang Gusti Allah supaya ziarah Baitullah. Akhirnya nopo? Nabi Ibrahim itu nyasar Pak, golek pada zaman itu bisa kita bayangkan. Tempatnya belum jelas di mana, dia hanya bermodal petunjuk Allah. Beliau berangkat, ngantos kepanggih, setelah ketemu, kemudian beliau melaksanakan tawaf dan kembali. Pada saat kembali terjadilah krono dene niku poligami, garwane kalih nggih. Niku jukro torean. Biasa nek garonan nomor wong biasa wong nabi reang kok menawa. Akhirnya krono reang ribut niki sing setunggal niku kon ngalah. Si kon ngalah dia tekan siki kudune bojone loro. Masa sing nomor siji kon ngalah. Si nomor loro niku digawa diletakkan di tanah haram. Pada saat itu niku masih padang pasir luar biasa. Tapi Nabi Ibrahim percaya kali Gusti Allah, dia cuma dikasih satu yang namanya napa nggih istilah dirba. Dirba itu kayak tas tapi saka kulit kambing. Itu secukupnya, ada korma, ada air dan cukupnya ditaruh di situ bersama dengan anaknya yang masih bayi. Bariku enten dawuh kon ditinggal Nabi Ibrahim. Cobi di tengah padang pasir, perempuan cuma sendiri bersama anak. Iki nek di bojo Nabi bakal kuat, gak bakalan kuat. Angger pun bahasa itu bojo Habib kalau bojo kiai ora kuat wis tak percaya. Lah saiki didere nang tengah padang pasir sampai berkali-kali Hajar itu berusaha mengejar. Nabi Ibrahim itu terus berjalan sampai Ibrahim, engkau tega tinggalkan saya, katanya karena perintah Allah. Nekat, jadi nopo-nopo nek perintah Gusti Allah, wong wedok tinggal kan ngoten nggih. Mergo dawuhe Gusti, itu harus pakai wangi. Nek kono-kono bojone ngoyak ya wis kalah kabeh. Akhirnya pun detilah, disitulah tarbiyahnya Ismail dengan Hajar di tengah-tengah padang pasir itu. Kemudian setelah Ibrahim menginjak usia, itu ada perintah untuk dipotong dan sebagainya, yang muncul ada ritual kurban, dan kemudian Allah memerintahkan untuk membangun kembali Ka'bah yang pada saat itu sudah rata tinggal tempat saja. Kemudian dibangunlah Ka'bah untuk kesekian kalinya oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Di situ dikatakan katanya fi ayatum bayyinah maqam Ibrahim. Di dalam tanah suci itu ada ayat yang luar biasa, yaitu berupa maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu bukan maqam di kuburan, enggak. Tempat di mana Nabiullah Ibrahim itu berdiri melaksanakan sholat, dan sekarang ditandai oleh pijakan beliau yang konon ceritanya menurut sebagian riwayat adalah batu yang bisa naik dan turun sesuai kebutuhan yang diinginkan. Jadi zaman urung lift niku sono lift yang luar biasa. Lift saka Gusti Allah otomatis lebih alami dan hebat. Sekarang dikurung. Jadi panjenengan kok berjalan dari Hajar Aswad, maka panjenengan liwatan pertama niku konten umah-umahan cilik napa ya cara wong cilikane ke kandang manuk ngoten kita. Itulah di situ makam Ibrahim. Barang siapa kula panjenengan sedaya mengikuti ke sana, ulama mengatakan kita akan diberi pahala seperti rekosone Nabiullah Ibrahim, seperti susahnya Nabiullah Ibrahim. Padahal kalau justru imannya jelas jauh luar biasa. Tapi siapapun masuk ke sana dikatakan waman dakhalahu kana aminah. Baru ditentukan bahwa oh ternyata ibadah haji itu wajib. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Berdirilah Ka'bah. Setelah Ka'bah berdiri, Allah dawuh kali Nabi Ibrahim,
dawuh supaya memanggil orang sedunia, panggil ya Ibrahim semuanya untuk mendatangi tempat ini. Ibrahim bingung. Ini di tempat ini adalah tempat alas, padang pasir. Suara saya kecil, bagaimana saya mau memanggil mereka? Kata Allah mengatakan, kamu yang manggil, saya yang menyampaikan. Maka dibaca Allahu wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Wa adzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin. Artinya apa? Wa adzin di sini bermakna perintahkan atau panggil kepada sekalian manusia untuk melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan datang kepada kamu secara berjalan kaki atau naik kendaraan yang lemah atau kurus. Dari mana? Min kulli fajjin amik, dari segala penjuru lorong dunia akan berbondong-bondong datang ke sana. Niki ayat fungsinya jare oke banget. Saya pernah mendapat ijazah niki jarene uang gawe pondok kok kangen di santri nggih pon diwaca. Wa adzin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amin, diwaca ping 313 saben dina. Insyaallah moko ya masih teko kaya Nabi Ibrahim manggil wong sak jagat ya masih teko wonten iki wae sing teko. Pada saat itu Allah menyampaikan panggilan itu kepada sekalian makhluk di atas muka bumi ini, baik yang sudah terlahir atau yang belum terlahir. Termasuk kalau jenazah sedaya zaman niku nggih mendengarkan panggilan itu. Tapi di antara yang tenang di dalam sulubnya orang, di dalam taroibnya mar'ah, di dalam sulubnya rijal, istilahnya kalau jenazah sedaya sing sinang kulan rusuk masih berada di tulang belakangnya suami atau orang tua kita, semuanya dalam ketenangan. Tatkala Nabi Ibrahim menyampaikan Allah menyampaikan panggilan Nabi Ibrahim, kula jenengan sedaya mireng. Tapi ada yang labek, ada yang tidak labek. Labek itu maknanya saya penuhi panggilanmu. Barang siapa yang menjawab labek pada saat itu, maka Allah pastikan dia akan bisa nunaikan ibadah haji. Jadi kalau jenengan sedaya biyen iki jawab labek napa mboten, jawabannya bisa ini. Sing mangkat berarti niku jawab labek. Sing ora mangkat berarti biyen kawon. Mboten gitu. Dipanggil seperti itu suaranya lebih sibuk turu mboten gitu sehingga tidak labek. Maka bahasa labek yang dikatakan merupakan jawaban orang-orang yang ada di suluk akhirnya dijadikan saniki labaik Allahumma labaik labaik la syarika lak labaik innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Niku secara itu. Jadi nek sing jawabnya sepisan rumah ka sepisan bola-bali obat tapi wakilnya jawab sering ngoten gitu. Bapak-bapak ini sih dari mangkat biar labek kabeh. Amin. Oh mantep mawon insyaallah nek kula jelas sedaya mantep karena ayatnya nun sewu nggih kula nate maca tafsir ngeten. Ayate diwalik mboten diwalik memang ngoten niku. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kok bukan hijjul baiti lillahi 'alan nasi. Diwalik manane ngeten lho. Cara Indonesiane nggih. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Wajib atas sekalian manusia kewajiban kepada Allah untuk haji bagi yang mampu memberi. Artinya wajib itu sudah begitu ada bahasa walillahi 'alan nasi hijjul baiti, maka wajiblah semua manusia. Ini kewajiban ini. Untung di belakangnya ada manis tatoa ilaihi sabila. Tapi cara ahli tafsir mengatakan begini. Jadi ini kewajiban itu sudah tetap. Cuma nanti bisa atau tidaknya bergantung. Artinya wajib haji niku ya taqwa an amrin. Yang pertama ketetapan wajib, yang kedua ketetapan pelaksanaan. Bukan kabeh wong niku wajibe ngoten nggih. Wajibe niku nyejo arah haji.
Bisa dikatakan nun sewu niki istihate kaya wong salat niku ya. Begitu Allahu Akbar masuk waktu sholat, maka wajib bagi seseorang untuk niat mau melaksanakan. Artinya apa? Kalau dia sudah niat mau melaksanakan, walaupun boleh melaksanakan di akhir waktu, tapi kalau sudah niat mau melaksanakan, belum lakoni kau ismati, dia tidak dosa. Karena sudah ada azam untuk melakukan. Tapi begitu masuk waktu, orangnya beras, kok mati, dia kena dosa. Haji, kalau sebagian mufasir mengatakan, kalau jenengan sedaya wajibnya pertama niat, perkara nglakoni tergantung. Nek duit-duit yo mangkat, nek iso, nek ora yo wis. Sing penting kula jenengan sedaya wis niat. Alhamdulillah. Itu ngoten. Itu dari walillahi ala nasi hijul baiti, baru ada manis tata'a ilaihi sabila. Betul. Belajar kedudukan daripada haji. Ini Allah pertama kali mewajibkan haji untuk mensyariatkan haji untuk junjungan umat junjungan kita Nabi Muhammad SAW itu tahun 6 Hijriah. Jadi setelah 6 tahun Rasulullah berada di Madinah, baru perintah haji itu datang. Kemudian pada tahun itu juga Rasulullah keluar untuk melaksanakan umroh. Akan tetapi ternyata pada saat itu diganjal. Nah ini mulailah disyariatkan adanya muhsor, kemudian ada umroh qadha di tahun berikutnya, dan Kanjeng Nabi itu baru saja bisa melaksanakan haji itu pada tahun 9 Hijriah. Kajine Kanjeng Nabi niku namung sepindah Pak. Namung pinten? Sepindah, yaitu haji pada saat itu sekaligus haji wada. Karena memang kewajiban haji kita itu namun sepindah. Wajibnya kalau jenengan sedaya nglakoni haji itu namun satu kali umur namun sekali. Mau sekali biangel kali berkali-kali kan ngoten. Bagi yang sudah sekali ucapan alhamdulillah tapi ya tetap semangat, pengen teko mriko malih menunjukkan yang haji ini mabrur. Karena tanda haji mabrur itu yang pertama perubahan itu ada pada akhlak beliau dan pada ibadahnya serta ada kerinduan yang sangat mendalam. Ini kok alamat haji kan mabrur. Makanya si pun haji tetap harus rindu. Mereka merindukan sebuah pertemuan yang sangat luar biasa, yaitu ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala serta ziarah dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi menurut mazhabnya Imam Malik enggak, wajibnya haji itu sekali dalam 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun kau punya kemampuan, maka wajib lagi. Jadi per 5 tahun bisa, 5 tahun bisa. Niku ada kemampuan berangkat lagi, mohon berangkat lagi. Dan itu Indonesia sih gak suki kok. Wis nopo, hatinya sudah terpaku, insya Allah bisa melakukan itu. Umar Syafi'i cuma sunnah. Sunnahnya ada itu tajdid bil haji itu 5 tahun sekali. Wah ini saat ini kita cerita ngoten niku maka haji dan seterusnya kita jangan melihat realita yang ada. Misalnya zamannya londo biyen maka haji pol angele. Bagaimana zaman kolonial Belanda itu hampir-hampir ada pelarangan untuk orang Indonesia melaksanakan ibadah haji, tapi tetap bisa. Gitu betul? Tetap bisa. Nopo malih kok sakniki pun antri sulit dan sebagainya. Yang penting kula jenengan sedaya niat perkara sidorane mangkat hendaknya bukan urusan kita, ngoten nggih? Tapi urusanipun Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat di dalam haji yang pertama bahwa balasannya adalah surga. Haji mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala, artinya tidak ada pahala. Bahasa menafikan itu karena apa? Di sini taksisnya itu untuk mengutamakan ditafsir. Jadi bahwasanya paling pantas untuk seorang yang melakukan ibadah haji itu tidak ada pahala lain yang paling pantas kecuali surga. Padahal surga
dalam peraduan ibadah itu adalah bisa dikatakan sebagai tujuan yang antara lain tujuan yang utama. Makanya kalau menerjemahkan tidak ada pahala lain yang pantas untuk pembalasan orang yang haji mabrur kecuali surga. Artinya pahala yang tertinggi itu satu. Yang kedua, fasilitas untuk penghapusan dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan dua wasilah, yaitu pertama taubat nasuha dan yang kedua haji yang mabrur. Jadi penghapus dosa istilah itu jurus terakhir penghapusan dosa selain taubat nasuha adalah haji yang mabrur. Ini luar biasa. Dan panjenengan sedaya itu bisa menolong bahwa Anda kalau ke sana niku dongane niku diijabahi. Sangune bakal digenti. Jenengan ndongakno wong liya bakal diijabahi. Artinya apa? Orang yang haji itu, orang yang haji istighfarnya orang yang haji. Kalau dia mau memintakan istighfar kepada kita kabeh sing boten mangkat, Allah subhanahu. Sebab tidak ada tamu yang lebih mulia daripada tamu dari Gusti Allah. Dan yang namanya haji dan mu'tamar yaitu orang yang umroh itu merupakan birullah. Semoga-moga kula jenengan sedaya lawan berkah menghadiri penawasan Pak Imam Safar niki saged ana dadi wasilah menunjukkan di hadapan Allah bahwa kula jenengan sedaya ibu rindu untuk Baitullah, rindu untuk ziarah Rasulullah. Muga-muga saged kesempatan. Kula jenengan sedaya nyuwun dumateng Allah muga-muga tansah senantiasa kita bisa bolak-balik terus untuk melaksanakan ibadah haji, umroh dan ziarah. Amin Allahumma. Sing penting donga, urusan ditampa kali mboten urusane jenengan. Urusannya kalau jenazah yang penting kita melakukan dan selebihnya itu adalah bagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muga-muga sedaya ingkang sama rawuh iki sami dungane dipun ijabahi akan dumateng pada tindak haji menika Ibu Azmina kalian adik Nafisatun Umiyah. Semoga saged ana dados haji ingkang mabrur, lancar, berkah, saged ana slamet. Ingkang haji mabrur saged kondur wonten ing Indonesia kanthi wilujeng rahayu boten-boten awal sila menapa. Semanten napa kata saya kula sedaya kelepatan pangapunten. Akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.